Nah, jadi ini kita persiapan ya. Persiapan kirim balasan. Nah, jadi nanti dia itu linknya sebenarnya begini. Ini kan API link ya. Ini API link. Ini kemudian nanti ada send message, chat ID. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti dia modelnya begini. Nanti ada send message gitu ya. Tidak begini. Nah, seperti itu ya. Jadi API kita kemudian send message kemana? Ke chat ID. Chat ID orang yang chat kita. Kemudian pesannya apa yang kita mau kirimkan. Nah, kita simpan di sini ya. Kita simpan di sini. Nanti ini bisa kita custom lah ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Di sini kita coba belajar cara buat botnya, kemudian cara hubungkan ke PHP, lalu cara hubungkan ke internet ya. Artinya localhost ini kita aksesnya lewat internet seperti itu. Kita save dulu ya. Nah, di sini PHP-nya sudah kita siapkan. Lalu selanjutnya kita download nrock-nya ya. Silakan teman-teman download. Di sini saya sudah download ya. Silakan teman-teman arahkan ke link ini nrocks.com, kemudian klik download ya. Nah, jadi di sini keterangannya public URL untuk local server kita ya. Nah, silakan teman-teman download ya. Oke, kalau sudah nanti terserah teman-teman pilih macOS, Windows, Linux. Di sini karena saya menggunakan Windows, di sini saya menggunakan 64 bit, tinggal download aja ya. Nah, kalau sudah di-download seperti ini, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti ini tinggal teman-teman ekstrak aja. Kemudian nanti nrock-nya ini, kemudian folder ini ya, folder yang sudah diekstrak tadi, silakan teman-teman pindah kemana, misalnya ke local disk D atau local disk E atau local disk C, terserah teman-teman. Terus nanti silakan teman-teman ganti nama foldernya menjadi nrock ya, nrock seperti ini. Nah, ini saya buat foldernya seperti ini. Sebenarnya terserah teman-teman mau buat foldernya menjadi apa, tapi saya buatnya seperti ini aja, nrock seperti ini. Kemudian di dalamnya ada nrocks.exe ya. Nah, ini nanti ini yang akan kita jalankan. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan ya. Nah, di sini kita buka dulu CMD. Kemudian kita arahkan ke local disk tempat kita simpan nrock kita. Misalnya saya simpan di local disk E, kemudian di sini saya ketikkan cd, kemudian nama foldernya apa, misalnya nrock ya. Nah, kalau sudah kita masuk ke nrock ya, caranya nrock, hati-hati salah penulisannya, .exe ya, .exe. Nah, kita akan jalankan .exe nya ya, yaitu di dalam folder nrock ini. Kemudian nrock.exe ini kita akan jalankan, kemudian spasi http, kita akan jalankan http-nya, kemudian 80 portnya ya. Kalau sudah silahkan tekan enter. Nah, di sini perlu diperhatikan teman-teman harus connect ke internet ya, karena kita akan online kan local server kita ya. Nah, terus kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kita diberikan oleh nrock-nya itu sebuah link ya. Nah, inilah link untuk keluar ke internet ya. Jadi ketika kita ingin mengakses lokal host kita di internet, kita boleh ketikkan link yang ini ya. Nah, link yang ini yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi link ini yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita coba dulu. Nah, di sini saya coba ketikkan ya. Di sini untuk tes IP ya. Tes API. Ini caranya HTTPS, kemudian API, kemudian telegram.org/bot ya, /bot, kemudian token kita yang ini ya. Nah, ini token kita, kemudian slash ya, slash namanya set web hook ya.
kemudian tanda tanya, URL, kemudian URL kita apa ya? URL kita misalnya nih ya, ini saya copy dulu ya. Ini silakan teman-teman blok, kemudian Ctrl C atau copy ya, lalu pastekan di sini. URL sama dengan, nah seperti ini. Nah lalu nama folder webhook kita ya. Nah di htdocs teman-teman buat foldernya apa? Kalau saya webhook tadi ya, berarti webhook kemudian slash. Nah seperti itu aja ya. Nah seperti itu. Nah jadi ketika kita ketikkan misalnya nih ya, kita mau jalankan seperti biasa, localhost kemudian webhook, enter. Nah nanti pesannya hanya Telegram yang dapat mengakses URL ini. Artinya apa? Artinya ini tidak dijalankan di local server seperti ini ya. Kita jalankan menggunakan API begini. Ya. Nah, jadi ini boleh kita coba copy. Kemudian di blok ya, kemudian di copy, lalu pastekan ke URL kita ya. Pastekan ke URL kita sini, lalu enter. Nah, kalau ada pesan oke seperti ini, berarti kita berhasil menjalankan webhook kita ya, atau API-nya berhasil tersinkron ya. Nah, sekarang kita sudah bisa chat ke bot kita. Nah, tinggal kita cari. Nah, ini ya. Ngoding pintar _lat bot ini kita coba ya. Misalnya hi. Kita enter. Oke, perhatikan ini belum bisa terkirim ya, belum dibalas otomatis ya. Coba kita lihat dulu codingan kita, siapa tahu ada yang salah. Pastikan tokennya kita sudah benar, kemudian API linknya, lalu balasan pesannya tadi sini. Nah di sini ya hati-hati ya, harusnya kan begini, kemudian ada slash untuk send message ini ya. Nah berarti di sini kita tambahkan di atas ini, di API link ini kita tambahkan slash seperti ini di setelah bot token ini ya. Kalau sudah kita coba save ya, lalu kita tes kirim pesan lagi, misalnya halo. Nah sudah dibalas ya, hai Muhammad Hafid, yang kamu ketikkan halo gitu ya. Nah berarti ini sudah berhasil nih. Lalu kita coba tes, misalnya assalamualaikum. Nah berarti sudah dibalas sama bot kita otomatis ya. Nah jadi sampai sini kita sudah berhasil membuat bot ya. Bot mungkin ini bot sederhana ya, namun nanti bot kita ini bisa kita kembangkan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, kita nanti coba belajar bagaimana caranya bot kita ini mengakses database ya. Jadi dari bot Telegram ke PHP, PHP ke database MySQL ya. Nah nanti kita coba kirim-kirim data lah seperti itu. Nah seperti kasus yang saya bilang tadi, kita akan coba buat absen ya, absen menggunakan Telegram, misalnya absen masuk, absen keluar, absen pulang, kemudian cek history absen gitu ya dengan bot ya. Nah nanti kita akan coba buat seperti itu ya. Nah di sini kita cuma belajar bagaimana membuat bot dasar ya. Jadi kita sudah belajar tentang mengenal pembuatan bot ya, cara buat bot di Telegram. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara menghubungkan antara bot Telegram kita ke PHP ya, ke sini. Kita sudah buatkan API-nya. Kemudian yang terakhir kita belajar bagaimana caranya membuat localhost kita itu bisa diakses keluar ya, atau diakses ke internet. Nah caranya kita menggunakan aplikasi Ngrok ini ya. Nah jadi ini sangat-sangat bermanfaat ya aplikasi ini. Jadinya kita tidak perlu coding lagi di hosting ya. Nah di sini kita bisa buat dulu, kita pastikan sudah benar semuanya. Kalau sudah baru kita upload ke hosting untuk bisa diakses 24 jam. Nah di sini kelemahannya Ngrok ini, kita hanya diberi batas waktu ya. Nah karena di sini kita tidak mendaftar, kita hanya dikasih kalau tidak salah 1 jam ya, atau 2 jam. Nah ini ya, di sini ada session ya, 1 jam 52 menit tersisa. Kemudian di sini kita bisa akses web interface-nya juga ya. Nah ini kita bisa lihat ya, web interface kita bisa akses di sini. Localhost kemudian 4040 ya. Kita coba cek.
Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini kita diberikan web interface ya. Nah, di sini kita bisa lihat API kita sudah diakses berapa kali. Kemudian di sini ada kayak semacam pesan array gitu ya. Nah, jadi sini JSON-nya. Di sini kita bisa lihat yang ngirim siapa, kemudian pesannya apa. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini misalnya ini ya. Untuk yang post ini, di sini pesan teksnya apa? Misalnya assalamualaikum. Nah, di sini ID yang bisa kita tarik ya. Seperti tadi kan, di update, kemudian message, kemudian chat, ID. Nah, ini yang kita ambil tadi. Kemudian message, kemudian teks. Nah, ini yang kita ambil. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat. Di sini yang kita ambil beberapa, misalnya chat ID ya. Kita kan ambil dari update, variable update, kemudian message itu yang ini. Message itu yang ini, kemudian chat itu yang ini, chat itu yang ini ya. Kemudian ID itu yang ini. Nah, seperti itu ya. Di sini kelihatan yang kita ambil tadi. Nah, jadi mungkin cukup mudah ya membuat bot dengan PHP ini, sangat mudah sekali. Nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut dan kita akan coba kembangkan gimana cara bot kita ini terhubung ke database ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.